Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Aqsamul madd. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Di bait ini menjelaskan tentang jenis-jenis mad. Adapun mad itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mad tabi'i dan mad far'i. Adapun mad far'i bagi menjadi dua. Dua keadaan. Ada yang karena hamzah, juga ada yang karena sukun. Ya. Sedangkan mad tabi'i ada dua macam. Ada yang harfi, ada yang kilmi. Insyaallah penjelasannya akan kita jelaskan di bait-bait selanjutnya. Arti dari mad itu sendiri adalah secara bahasa atau lughatan az-ziyadah yang berarti tambahan. Dan secara istilah mad adalah memperpanjang waktu suara ketika mengucapkan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Dan huruf-huruf mad adalah alif, waw dan ya. Atau disebutnya awai ya, singkatnya. Alif, waw dan ya. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-huruf tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun. Di dalam bait yang ke-36 dan 37 ini menjelaskan pengertian dari mad tabi'i ya. Mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang berdiri sendiri pada zat atau huruf mad dan tidak berkaitan dengan sebab, baik sebab hamzah ataupun sukun. Disebut dengan tabi'i karena zat huruf tidaklah tegak kecuali dengannya dan merupakan asal semua jenis mad. Jadi mad-mad yang lain muncul ya dari sini. Ya. Ada mad, nanti ada pembagian mad wajib muttasil, mad jaiz muttasil dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada mad tabi'i. Cuman ada sebab lain yang menyebutkan hukum mad yang lain juga seperti itu. Adapun pembagian mad tabi'i tadi sudah disinggung, ada dua, ada tabi'i harfi dan tabi'i kalimi ya, atau kilmi atau kalimi ya. Itu nanti insyaallah kita akan bahas di bait selanjutnya. Wal akhirul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala ya. Dan bait ini adalah menjelaskan tentang mad far'i ya. Mad far'i adalah panjang tambahan dari kadar mad tabi'i. Ada ini kaidahnya ya. Kaidah dari mad far'i ya. Ada beberapa kaidah umum ya mad far'i. Yang pertama adalah mad far'i adalah panjang tambahan kadar hurufnya, kadar mad tabi'i karena suatu sebab. Ada dibaca nanti 4 harakat. Ya, bisa juga dibaca 5 harakat. Bisa juga nanti dibaca 6 harakat ya. Ini tergantung tambahan kadar mad tabi'inya setelah mad tabi'i itu bertemu apa ya. Dinamakan mad far'i karena merupakan cabang dari mad tabi'i ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab terjadinya mad far'i adalah adanya huruf hamzah atau sukun di depan huruf mad tabi'i. Yang keempat, mad far'i yang disebabkan oleh hamzah meliputi mad muttasil, mad yang munfasil dan mad badan. Mad far'i yang disebabkan oleh sukun meliputi mad arid bisukun, mad lin dan mad lazim. Ya. Insyaallah rinciannya akan dijelaskan di bait selanjutnya. Hurufuhu salasatun fa'iha min nafdi wayin wa hiya fi nuhiha. Wal kasbu qabla al-ya wa qabla al-waw dham syartun wa fathun qabla alifin yultazam. Di bait yang ke-39 dan 40 ini menjelaskan tentang huruf-huruf mad tabi'i dan syarat-syaratnya. Ya, huruf-huruf mad tabi'i dan syarat-syaratnya. Adapun huruf-huruf mad tabi'i ya, ada 3 yaitu alif, waw dan ya. Ya. Penulis Nadham disebutkan di sini wayin, maksudnya waw alif dengan ya. Ya. Adapun syarat-syarat terjadinya mad adalah yang pertama huruf ya sukun yang sebelumnya kasrah. Huruf waw sukun yang sebelumnya dhammah dan huruf alif yang sebelumnya fathah.
Ya, atau contohnya pada kata nuhiha, ini terdapat di dalam surah Hud ayat 49. Nuhiha, nu waw sukun sebelum dhammah, hi ya sukun sebelum fathah. Sebelumnya ada fathah maksudnya. Kemudian ha alif sebelumnya kasrah. Sebelumnya fathah. Ya sukun tadi sebelumnya kasrah, ya. Wallinu min hal ya wa wawun sukina, atau bisa juga sakana di dalam nuskhah atau dobat yang lain. Inin fitahun qabla kullin u'lina. Ya. Bait ini menjelaskan tentang huruf lin, yaitu huruf waw dan ya sukun yang didahulukan oleh harakat fathah. Adapun huruf lin akan menjadi mad ketika dalam kondisi waqaf dan hukumnya mengikuti hukum mad adid bis sukun. Ya, di antara contoh ya itu yang terdapat di dalam surah Al-Quraisy, surah Quraisy, bukan surah Al-Quraisy ya, tapi surah Quraisy. Yaitu dibaca di akhir ayat li'ila fi Quraisy. Nah, Quraisy. Nah, ini lin. Ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Seperti itu. Contohnya was-sayf. Itu lin, ya. Kemudian masuk ke ahkamul mad. Lil mad di ahkamun salasatun tadum wa hiya al-wujub wal jawaz wal luzum. Baik. Bait ini menjelaskan tentang hukum-hukum mad far'i, ya. Bait ini menjelaskan tentang hukum-hukum mad far'i. Ini memiliki tiga hukum, ada wajib, jaiz dan lazim, ya. Adapun wajib, mad yang dihukumi wajib adalah mad muttasil. Yang disebut mad wajib muttasil. Adapun jaiz adalah meliputi mad jaiz munfasil, mad arid disukun, mad badal dan mad lin. Adapun lazim, ya, ini dihukumi lazim karena dia mad lazim itu sendiri, ya. Nanti ada pembagian insyaallah taala. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Bait ini menjelaskan tentang mad muttasil, yaitu mad yang terjadi apabila mad tabi'i menghadapi huruf hamzah atau bertemu dengan hamzah, ya. Disebut dengan mad wajib muttasil, ya. Contohnya misalnya di surah An-Nasr, ya, ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Idza jaa. Baik. Ini hukumnya mad wajib muttasil, dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Perbedaan jalurnya nanti insyaallah dijelaskan di akhir, ya. Di akhir pembahasan. Baik. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kalimatin wa hadzal munfasil. Nah, berarti ini menjelaskan tentang mad wajib munfas, mad jaiz munfasil. Yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat. Kalau tadi mad wajib muttasil itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, sedangkan mad jaiz munfasil itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda atau di lain kalimat. Contohnya misalnya di surah Al-Kautsar ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Jadi inna dibaca 4 harakat atau 5 harakat. Ini pada jalur Syatibiyah. Sedangkan jalur Thayyibah itu dengan qasr infusil. Qasr dibaca dengan qasr. Ya, jalur Thayyibah dibaca qasr itu 2 harakat. Ya, 2 harakat. Wa mithlu dza in 'arada as-sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Di dalam bait ini menjelaskan tentang mad 'arid lis-sukun. Ya. Mad 'arid lis-sukun ini terjadi apabila ada mad tabi'i atau atau huruf lin, ya, yang bertemu dengan huruf yang sukun atau karena diwaqafkan. Ya, contoh misalnya dalam surah Al-Fatihah ayat
5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini mad arid lisukun. Ya. Hukumnya mad arid lisukun. Atau penjelasan singkatnya, mad arid lisukun adalah mad tabi'i yang mati karena diwaqaf. Ya. Ini mad arid lisukun. Au quddimal hamzu 'ala al-maddi wada badal ka'amanu wa imanan khuda. Ini bait ini menjelaskan tentang mad badal. Ya. Mad badal yang terjadi apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Contoh misalnya pada kata-kata utu, ya, imana, amanu, ya, sebagaimana badal ka'a amanu imana. Itu contohnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Nazam Tuhfatul Atfal. Contoh misalnya di kalimat amanu. Ini ada asalnya adalah amanu. Amanu ada dua hamzah. Yang pertama fathah, yang kedua itu sukun. Ya. Maka hamzah kedua yang sukun diganti menjadi alif karena harokat hamzah pertamanya fathah. Makanya dibaca amanu, dibacanya amanu. Asalnya amanu, maka dibaca amanu. Ini namanya mad badal. Walazimun ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Ya. Bait ini menjelaskan tentang hukum mad lazim. Itu mad yang terjadi apabila huruf mad tabi'i menghadapi atau sukun. Ya, sukunnya sukun asli. Baik dalam kondisi waqaf maupun wasal. Ya, bisa terjadi pada huruf ataupun kalimat, ya. Kenapa dinamakan lazim? Karena lazim atau tetapnya sukun yang berada setelah huruf mad, baik kondisinya waqaf maupun wasal. Karena sukun tersebut merupakan sukun asli, ya. Ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui, ya. Istilah-istilah panjang harokat dalam mad. Ada namanya qasr, ya. Qasr ini namanya dua harokat, panjang dua harokat, qasr. Selain tabi'i, ya. Selain tabi'i. Ada namanya fuwaiq qasr. Fuwaiq fu pakai fa, fuwaiq qaf akhirnya fuwaiq qasr. Ini 3 harokat. Ya. Ada namanya at-tawassut. Tawassut berarti pertengahan. Ini 4 harokat. Ada namanya fuwaiq at-tawassut. Fuwaiq fuwaiq tawassut 5 harokat. Ya. Ada namanya tul berarti panjang. Panjangnya berarti 6 harokat. Ini istilah-istilah penting. Ketika tawassut, ini bacaan madnya tawassut. Berarti tawassut itu maksudnya 4 harokat. Ini bacaan madnya fuwaiq qasr. Ya, berarti bacaannya 3 harokat. Itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui, ya. Masuk ke aqsamul mad lazim. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Kilahuma mukhaffafun muthaqqalun fahadhihi arba'atun tufassalu. Dan bait ini menjelaskan tentang pembagian mad lazim, ya. Ini mad lazim ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama mad lazim kilmi musaqqal, kemudian mad lazim kilmi mukhaffaf, kemudian mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Taib, dalam bait ini menjelaskan tentang mad lazim kilmi, ya. Yaitu mad yang terjadi apabila mad tabi'i menghadapi sukun asli, sukun yang asli atau tasydid dalam satu kata, ya. Tasydid dalam satu kata. Misalnya di dalam ayat terakhir di dalam surah Al-Fatihah, nah, di situ ada mad tabi'i, ya, sukunnya sukun asli, ya, kemudian bertemu dengan syiddah dalam satu kalimat, ya, syiddah dalam satu kalimat, maka dibaca panjang sebanyak 6 huruf, ya. Juga di dalam lafaz yang lain, contohnya
Ana, ya. Ana. Ini juga sama dibaca panjang 6 harakat. طيب أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. طيب di dalam bait ini menjelaskan tentang mad lazim harfi, itu mad yang terjadi apabila mad tabi'i menghadapi atau bertemu sukun asli, ya, pada salah satu huruf dari huruf-huruf atau fawatihus suwar atau huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat pada awal, ya, beberapa surat, ya, disebut juga fawatihus suwar, ya. Huruf-huruf potongan tersebut ini harus dari huruf yang berasal dari 3 ejaan, ya, ketika dipecah, dan dari 3 ejaan itu huruf tengahnya harus huruf mad. Misalkan ya huruf nun, ketika dieja maka menjadi nun, ya kan? Contoh misalnya ada nun di surah Al-Qalam, ya, nun. Nah, ini ada 3 ejaan huruf, satu huruf itu ada 3 ejaan, ya. Atau misalnya di dalam surah Alif Lam Mim, di awal surah Al-Baqarah misalnya, ya, alif, ini ada alif lam mim, ya, dan mim lagi, 3 huruf, ya. Jadi potongan-potongan tadi dari satu huruf ini ada 3 huruf, alif, a, lam dengan fa, seperti itu, ya. Ini disebut fawatihus suwar. Kemudian kilahuma musaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Dalam bait ini menjelaskan tentang pembagian dari mad lazim kilmi dan mad lazim harfi, ya. Mad lazim kilmi musaqqal ini adalah mad lazim yang terjadi apabila huruf mad tabi'i bertemu dengan tasydid di dalam satu kata, ya. Contohnya al-haqqah, ad-dallin. Baik. Kemudian mad lazim kilmi mukhaffaf adalah mad yang terjadi apabila huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun dalam satu kata, ya. Contohnya ana. Ini ada satu kata saja dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Yunus ayat 51 dan 91. Lafal ini, ya. Kemudian mad lazim harfi musaqqal, yang ketiga, mad lazim harfi musaqqal adalah mad yang terjadi apabila huruf mad tabi'i menghadapi huruf bertasydid, ya. Ini pada huruf-huruf muqatta'ah. Contohnya tadi dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim, ya. Jadi cara membacanya, huruf madnya itu dipanjangkan 6 harakat, ya. Huruf madnya dibaca panjang 6 harakat. Kemudian setelah itu langsung diidghamkan ke dalam huruf yang di depannya, yaitu huruf mim, ya, disertai dengan adanya hentakan dan gunnah, ya. Kemudian yang keempat adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Ini adalah mad yang terjadi apabila huruf tabi'i, mad tabi'i menghadapi atau bertemu huruf yang tidak bertasydid pada huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf kaf dan shad pada ayat pertama surah Maryam. Contoh pada ayat kedua, pertama, kaf ha ya ain sad, ya, kaf ha ya, seperti ya. Kemudian wal lazimul harfi awwal as-sawab wujuduhu wa fi thamanin hasr yajma'uha hurufu kam 'asal naqas wa 'ainu dhu wajhaini wa qulu akhas. Baik, bait ke-53 dan 54 ini menjelaskan tentang huruf-huruf muqatta'ah
yang terhukumi lazim, ya. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini berada di awal beberapa surah dan dihukumi mad lazim apabila huruf-huruf yang memiliki 3 ejaan. Ketika dipecah dan huruf tengahnya harus huruf mad. Huruf-huruf tersebut berjumlah ada 8. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam bait, yaitu kam asal naqas, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad, qaf, shad. Baik. Ya. Jadi ketika kita membaca huruf-huruf ini, maka dibaca dengan harakat, dengan panjang 6 harakat. Ya. Baik dengan diidghamkan dengan idgham ala musaqqal ataupun tidak diidghamkan yaitu mukhaffaf. Ya. Kemudian pada bait 54 ini penulis menyebutkan bahwa huruf ain itu memiliki 2 cara baca, yaitu dibaca dengan 4 yaitu tawassut atau 6 harakat dengan tul, ya. Tetapi mayoritas ulama membaca dengan 6 harakat. Contoh tadi misalnya di lafaz surah Maryam, ya. Ya, ayat pertama surah Maryam, ka ya ain sad. Nah, 6 ainnya tadi Anda baca 4 harakat. Ya, boleh dibaca 4 atau 6 harakat, tapi yang masyhur ya adalah 6 harakat. Wa ma siwal harfi thulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Wa dhaka aidan fi fawadih as-suwar fi lafdhin hayyin tahirin qadin hasar. Baik. Bait 55 dan 56 ini menjelaskan tentang huruf-huruf muqatta'ah yang terhukum mad tabi'i. Ya. Ini terkumpul dalam ejaan hayyin tahirin. Pada asalnya tapi lafalnya adalah hayyun tahura. Ya. Kenapa to-nya di sini dipanjangkan? Karena ini darurah, lil darurah. Ya, lil darurah syiar. Ya. Karena darurat kebutuhan dalam syair. Maka ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, maka dibaca panjang dua harakat. Seperti misalnya pada lafaz Toha, Yasin, ya-nya. Ya, 2 harakat. Sinnya tetap 6 harakat. Ya. Atau ra, alif lam mim ra. Nah, 2 harakat ra-nya. Ya. Wa yajma'ul fawatihal 14 silhu suhairan man qata' kadashtahar. Ya. Di dalam bait ini menjelaskan tentang jumlah keseluruhan huruf-huruf muqatta'ah yang berada di awal beberapa surah. Ya. Jumlahnya ada di sini terkumpul melalui baitnya yang dirangkum dengan kalimat silhu suhairan man qata'ka. Ya. Itu ada 14 huruf. Shad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, alif, kemudian mim, nun, qa, qaf, ta, ain dengan kaf. Ya. Jadi kesimpulan huruf-huruf muqatta'ah, alif ini tanpa panjang, ya, tidak ada madnya alif. Kemudian ha, ya, ta, ha, ra, ini 2 harakat. Ya tabi'i, disebut tabi'i. Karena panjangnya 2 harakat. Ya, tabi'i harfi nanti ada ya. Ya. Kemudian kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf dengan shad. Ini dibaca panjangnya 6 harakat. Hukumnya lazim. Ya. Baik, al-khatimah, penutup. Ya, al-khatimah. Wa tamma nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi abiyatuhu naddun badali dhinnuha tarifuha bushra liman yutqinuha. Jadi bab ini di dalam 2 bait ini ya. Ini merupakan penutup dari Nazm Tuhfatul Atfal. Kemudian penulis ini menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas pertolongannya dalam menulis buku ini. Ya. Kemudian pada bait yang ke-59 ada arti ucapan nadun bada. Nadun bada adalah pohon yang berbau harum yang tampak. Ya. Di terjemah Tuhfah yang Ana share di bukunya, di situ ada sudah penjelasannya lengkap. Ya. Mewakili insyaallah penjelasan tersebut. Ya, kalau ingin lebih jelasnya kita bisa melihat
syarah-syarah Tuhfatul Atfal yang sudah ditulis oleh sebagian asatidz kita, juga para masyayikh yang telah menulisnya. Baik. Beliau menjadikan kalimat ini, yaitu Naddul Bada, ini sebagai rumus untuk jumlah bait-bait nazam ini. Ya, jumlah bait-bait nazam ini. Ya. Dan ini merupakan cara menghitung orang-orang terdahulu, yaitu dikenal dengan istilahnya hisabul jumal. Ya, hisabul jumal. Ya, atau juga disebut dengan perhitungan, sistem perhitungan abjadiyah. Abjad, kemudian di situ ada nanti huruf-hurufnya, atau hijaiyah, kemudian nanti ada huruf, ada nomornya, ada nomornya, ya. Ini dengan rumus-rumus huruf-huruf hijaiyah, gitu. Maksudnya adalah agar supaya mudah dihafal. Dan juga ini biasa digunakan untuk ketika orang belajar sihir-sihir, ya. Ini ada kode-kode huruf-huruf abjad, cuma ada nomor-nomornya. Ini sama seperti ini, menggunakan hisabul jumal juga, ya. Kemudian juga para ulama merumuskannya sebagai dalam bentuk abjad, ya. Ada, tidak disebutkan kalau untuk diterjemah Tuhfah yang Anasir, ya. Ada abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'qas, qarashat, takhadun, ya, dalghun, seperti itu, ya. Ini ada hitung-hitungannya, bisa dilihat. Untuk kata-kata naddun bada, ya, naddun bada, jadi nun itu dia jumlah, ada angkanya itu 50. Untuk dal itu angkanya 4. Kemudian untuk ba itu angkanya 2. Dal angkanya 4, alif angkanya 1. Maka ketika kita hitung jumlah seluruhnya adalah 61 bait. 61 bait. Kemudian tarikhuha busyra liman yutqinha. Kemudian maksud dari kata-kata penulis itu bait ke-59 yang dimaksud dengan busyra liman yutqinha ini adalah merupakan rumus tahun selesai penulisan nazam. Yaitu dengan busyra liman yutqinuha, ya. Ba itu 20, shin 300, ra 200, ya 10, ya. Kemudian lam 30, mim 40, ya, nun 50, ya. Kemudian ya 10, ta 400, qaf 100, nun 50, ha 5, alif 1. Kalau kita totalkan jadi 566. Ya, busyra liman yutqinuha 566. 1198. Ya. Busyra itu totalnya adalah 512, liman 120, yutqinuha 566. Jadi total sebelumnya adalah 1198. Jadi selesai dibuat atau penulisan nazam ini adalah di tahun 1198 Hijriyah. Baik. Tsumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Baik. Di dalam dua bait ini penulis menutup nazam ini itu dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga mendoakan keluarga beliau, ya, yang beriman tentunya, para sahabat, para pengikutnya, ya, dan jejak langkah mereka dan seluruh manusia yang membaca dan menerangkan Al-Quran dan nazam ini. Baik, tamat bihamdillah untuk penjelasan nazam Tuhfatul Atfal, ya, walaupun terkesan ya, terburu-buru, ya, tapi mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya, ya. Dan insya Allah mungkin di waktu lain insya Allah akan dijelaskan secara detail insya Allah ta'ala. Kita akhiri dulu, ya. Baik. Setelah ini kita lanjut 5 menit. Setelah 5 menit kita lanjutkan sampai zuhur untuk majelis sama', ya. Dilanjutkan. Jadi setelah ini kita tutup, kemudian naik kelas 5 menit, ya. Setelah 5 menit masuk kembali, kemudian Anda bacakan dari awal nazam sampai akhir nazam, ya. Dengan ini majelis sana, dengan mendengarkan. Yang mudah-mudahan bisa semua. Anda harap sih bisa hadir semuanya, ya, ketika pengambilan sanad ini. Kalau tadi sanad dirayahnya sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Tinggal riwayahnya,
Ya, Anda ulang lagi pembacaannya dari awal sampai akhir. Kemudian Anda baca dari awal al-musalsal bil awaliyah wal musalsal bil mahabbah. Ya, al-hadis al-musalsal bil awaliyah atau terkenal dengan hadis musalsal bil mahabbah bil rahmah, juga hadis musalsal bil mahabbah. Insyaallah kita akan menjelaskan kedua hadis ini juga yang bersambung sanadnya kepada sahabat, juga nanti bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup nanti setelah 5 menit, silakan bisa masuk kembali. Yang tertinggal atau tidak mendengarkan secara full, nanti Ana share juga rekamannya ya, supaya bisa mendengarkan dengan lengkap. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.